Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali duduk bersama untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi yang menjadi pokok-pokok ajaran Islam. Kita sampai pada hadis yang kedua. Qadarullah, kitabnya salah dibawa. Jadi sebelum subuh tadi saya sudah masukkan kitab ke tas saya ini. Ya, ternyata isi kitab itu diganti sama istri saya. Karena ini kitab malam tadi masih ada di tas, saya keluarkan. Saya ganti dengan kitab yang akan kita pakai pagi ini. Ya, ternyata saya siap-siap, itu kitab yang ada di tas malah dikeluarkan lagi. Maka tadi saya waktu buka tas saya istighfar, astagfirullah. Ini kitab Sahih Muslim Al-Minhaj karya Imam Nawawi juga. Ini karya Imam Nawawi, tapi ini kitab yang malam tadi kita kaji, tapi bukan ini. Itu ya, itu musibahnya, itu musibahnya. Kabar baiknya karena sebelum subuh tadi saya sudah belajar dulu, jadi insya Allah masih ada ingat dikit-dikit. Ya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir di pertemuan bulan lalu kita sampai pada adab dari malaikat Jibril yang menyamar datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaiannya putih, rambutnya basah, nampak seperti bukan orang yang sedang melakukan perjalanan safar jauh. Karena perjalanan safar jauh itu wajahnya capek, rambutnya juga enggak tersusun rapi, pakaiannya juga enggak akan kelihatan rapi. Namanya melakukan perjalanan safar jauh. Tapi yang aneh, laki-laki yang datang ini yang sebenarnya adalah malaikat, mereka semua yang ada di majelis bersama Rasulullah tidak ada satupun mengenalnya, tidak ada satupun mengenalnya. Sampai akhirnya datang duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merapatkan barisan, faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Maka dia duduk merapatkan antara rukbah dengan rukbah, lutut dengan lutut. Ya, seperti bapak-bapak ini. Ini cara bermajelis yang terbaik. Bahkan meletakkan tangan di fakhidai, di pahanya, di pahanya.
Begitu akrabnya laki-laki ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini membuat kaget, terkejut para sahabat yang duduk di majelis itu. Gak ada ceritanya orang kalau belum kenal seakrab itu. Tapi yang sudah dekat, nempelkan lutut dengan lutut, itu mau tempel-tempelan tuh karena sudah dekat, sudah akrab. Ya, karena kalau sudah akrab, dekat, nggak ada lagi canggung. Ya kan? Beda kalau baru pertama kali ketemu. Kalau sudah dekat, sudah akrab, nah itu langsung tepuk paha. Apa kabarnya, Pak? Karena sudah dekat, nggak ada lagi canggung-canggungnya. Nah, itu maksudnya. Adabnya seperti ini. Kita sudah bahas adab majelis. Sekarang kita lanjut pada hadis berikutnya atau lafaz berikutnya. Laki-laki ini kemudian mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Kalau saya tanya ke Bapak Ibu semua apa itu Islam, mungkin saya tanya 5 orang dapat jawabannya 6. Karena masing-masing nanti beda mendefinisikan Islam. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi sebenar-benarnya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak satu-satunya disembah, yang tidak layak ya yang lain disembah. Kemudian engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul utusan Allah. Ada kata hamba dan Rasul utusan Allah. Apa fungsi kata hamba, abduhu wa rasuluh? Itu ada hikmah, ada tujuan kenapa ada kata abduhu wa rasuluh. Hamba dan Rasul. Kata hamba dalam syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kata hamba di situ untuk menegaskan bahwa segala macam keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, apakah itu mukjizat dan sebagainya, adalah karunia dari Allah. Yang kedua, kata hamba supaya tidak jatuh umat Islam ini pada kesalahan umat-umat sebelumnya, di mana sebagian mereka ada yang menuhankan Nabi Rasul utusan Allah. Karena ada mukjizat, seperti mukjizat menghidupkan yang mati. Dianggapnya ini Tuhan. Padahal semua Nabi dan Rasul punya mukjizat sesuai dengan zamannya. Jadi kata hamba di situ ada tujuan supaya Nabi Muhammad tidak disembah, dikultuskan. Terus ada kata wa rasuluhu, dan rasulnya. Itu punya juga konsekuensi. Konsekuensinya adalah satu sisi seorang nabi adalah hamba Allah, sehingga mukjizat kelebihan keistimewaan itu bagian dari karunia dari Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya yang harus dimuliakan. Di satu sisi harus dimuliakan, tapi jangan sampai dikultuskan. Nah, tuh. Dimuliakan karena Rasulullah itu adalah penunjuk jalan kita supaya selamat sampai ke surga. Maka harus dimuliakan. Setiap namanya disebut, kita bersolawat dan sebagainya. Itu namanya memuliakan Nabi SAW. Tidak boleh mengangkat suara tinggi-tinggi, besar-besar di hadapan Nabi. Ya, tidak boleh. Makanya bunyi ayat turun Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
Hai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu tinggi-tinggi lebih daripada suara Nabi. Ya, karena perbuatan mengangkat suara tinggi-tinggi berteriak-teriak itu kalau terhadap Nabi bisa saja antah baqa a'malukum wa antum la tash'urun, menggugurkan pahala kebaikan kalian dan kalian nggak sadar kalau pahalanya sudah habis tuh, coba. Makanya kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi di Madinah, itu di depan makamnya itu, kubur beliau itu ada ayat Al-Quran tertulis, kaligrafi. Ayatnya ayat yang saya baca tadi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu tinggi-tinggi melebihi Nabi itu, karena ada adab. Adabnya kalau menyebut Nabi jangan berteriak-teriak, jangan keras-keras, lantang-lantang. Kadang di masyarakatnya ada yang solawatnya sambil teriak. Lu saudara mama, udah teriak yang tinggi-tinggi banget itu. Kalau di sini enggak, Ya. Sampai ada videonya sampai kemana-mana video. Jadi jungkil. Wah, astagfirullah. Enggak beradab. Kita panggil mak bapak kita saja enggak boleh teriak-teriak. Mak bapak kita panggil enggak boleh teriak-teriak. Ya kan? Apalagi ini yang disebut adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan memberikan syafaat untuk kita. Jadi di satu sisi kata abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Satu sisi kita tidak boleh mengkultuskan Rasulullah sampai mengangkat tinggi-tinggi seolah-olah jadi Tuhan, karena itu seperti umat-umat sebelum Islam. Ya, mengangkat nabinya menjadi Tuhan. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Kemudian Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan karena punya mukjizat tadi itu. Maka Nabi tidak. Kata syahadat abduhu itu jadi pengikat, hamba, tetap hamba. Wa rasuluhu itu juga tanda pengikat supaya kita memuliakan, karena orang-orang Yahudi dahulu banyak sekali tidak memuliakan Rasul utusan Allah. Bahkan Al-Quran mengatakan yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Bani Israel, orang-orang Yahudi itu banyak sekali membunuh para nabi-nabi dan Rasul utusan Allah. Nabi Yahya meninggal dibunuh, Nabi Zakaria meninggal dibunuh, Bani Israel. Bahkan ada pula yang di dalam surat Yasin itu, id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin, sampai pada akhirnya qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Itu ayat menerangkan bahwa semua rasul utusan yang dikirim ke Antokia yang ada di Turki. Saya baru kemudian kemarin lihat video tentang megah dan kemewahan Antokia zaman dahulu, karena sampai sekarang ternyata Antokia itu masih ada. Ya, itu di Turki. Dan kemegahan Antokia zaman dulu, ada raja yang kejam namanya Antiochus yang disebutkan di dalam surat Yasin tafsirnya itu. Ya, itu masih ada puing-puingnya, kemegahan bangunan-bangunan itu sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, itu dihancurkan semua. Ya gara-gara tadi merendahkan, melecehkan Rasul utusan Allah. Itu ya. Jadi kita ini memuliakan Nabi tapi tidak mengkultuskan, bahkan menuhankan, nggak boleh. Ya. Terus kemudian Nabi menjelaskan lagi apa itu Islam setelah syahadat. Ini syahadat tadi, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammada abduhu wa rasuluh. Baru setelah itu Islam adalah wa antuqimas shalah, mendirikan shalah. Ini yang namanya Islam ya harus mendirikan sholat. Nggak bisa orang Islam nggak mau sholat, itu nggak bisa. Harus sholat.
harus, wajib, ini rukun. Ya, semua ulama, para sahabat, bahkan para sahabat mengatakan kunna la nara a'malan tarakahu kufrun illa salah. Ini sebagaimana dinukil oleh sahabat Nabi Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu. Kunna la nara a'malan tarakaha kufrun illa salah. Kami para sahabat dulu tidaklah melihat ada satu amalan dalam Islam yang kalau ditinggalkan bisa menjadi sebab orang jatuh pada kekufuran, kecuali amalan itu adalah sholat. Nah, sholat itu amalan paling penting. Amalan paling penting. Ya, yang ini menjadi sebab perbedaan pendapat antara Al-Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di mana perbedaan mereka antara guru dan murid ini? Perbedaan tentang hukum dan status orang yang mengaku Islam tapi gak sholat. Di sini ada enggak Pak, Bu, orang Islam yang gak sholat, ada enggak di sini? Surveinya malah mengerikan kan? Surveinya orang Indonesia ini negeri paling rendah kesadaran beragamanya. Jauh dibandingkan Malaysia. Malaysia masih lebih tinggi, persentasi ya, persentasi. Apalagi dibandingkan Pakistan, Pakistan, Saudi Arabia itu paling tertinggi kesadaran beragamanya. Artinya kesadaran beragama dilihat dari menjalankan ibadah sholatnya. Kita ini yang sholat di Indonesia hanyalah 37%. 37% orang kita yang sholat. Ya, bapak-bapak ini termasuk dari 37. Ya, 37. Rendah banget. Ya, nggak sampai 50%, enggak. Bandingkan dengan Pakistan yang 70 lebih sampai 80 hampir. Saudi juga sama. Artinya ya nggak semua orang satu negeri itu sholat semata, tapi mereka tinggi. Kita ini yang 30 sekian persen itu tadi, itu pun bukan yang sholat 5 waktunya di masjid yang subuhnya sudah seperti bapak-bapak begini. Nah, karena yang 5 waktunya di masjid, yang subuhnya seperti bapak ibu ini hanya 7,7%. Ya 7,7%. Dikit lagi, habis lagi. Jadi memang sholat ini perkara yang besar, tapi akhir zaman banyak sekali tinggalkan. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Beda antara kita dengan mereka non muslim adalah sholat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad, maka sungguh telah kafara. Agak ngeri itu. Apa kafarah, Pak? Hadis inilah yang menjadi sebab nanti awal mula perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kata Imam Hambali, orang Islam yang ngaku syahadat Islam, tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat baik karena menentang. Kalau menentang itu semua sepakat. Orang kalau menentang kewajiban sholat itu pasti kafir. Karena sholat itu rukun Islam. Yang jadi perdebatan itu kan kalau orang tidak sholat alasannya malas, kaslan. Bahasa Arabnya kaslan. Maka jangan kasih nama anak, cucu dengan nama kaslan. Karena kaslan itu artinya apa? Malas. Ya, gitu. Ya, siapa namanya ini? Kaslan Ahmadi. Wah, malah. Ya, Kaslan apa? Sulaimani, jangan. Karena kaslan artinya apa? Malas. Jadi kalau pas anaknya malas-malesan nggak usah disalahkan. Oh, memang dia kasih nama anaknya apa? Kaslan. Jadi ya, nama jangan asal-asalan. Hanya saya pernah cerita kan, ada di tempat apa namanya, dekat pondok itu ada tetangga namanya Murtadin. Namanya Murtadin.
Ya, itu kan waduh kacau ini panggilannya. Panggilannya Pak apa, Pak? Pak Didin. Enggak, Pak Murtad. Namanya Murtadin, KTP-nya Murtadin. Ya. Nah, kita balik lagi. Jadi kata Al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, mazhab Hambali atau Imam Hambali, masyhur itu diskusi panjang bahwa Imam Hambali mengatakan orang Islam yang sudah syahadat tapi enggak ngerjakan sholat karena malas, bukan karena menentang. Kalau karena menentang sudah sepakat, enggak ada beda, semuanya kafir. Ini karena malas, maka dia tidak lagi Islam, kafir. Tuh coba tuh, karena malas. Makanya coba kalau hari ini di Indonesia terus ikut pendapatnya Imam Hambali, mazhab Hambali, wah alangkah banyaknya orang Indonesia yang kena status apa tuh? Kafir. Kalau sudah kafir, maka kata Imam Ahmad bin Hambal konsekuensinya sembelihannya tidak halal dimakan, karena dia bukan Muslim. Jadi kalau dia motong ayam, jualan ayam, ayamnya nggak halal dimakan. Nah, itu Imam Hambali. Nah, kenapa dia jualan ayam? Sholat nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak halal dimakan itu. Nggak halal dimakan. Ya, karena itu sudah dihukumi bukan Muslim. Kata Imam Hambali. Kata Imam Hambali. Kalau dia punya anak gadis, dia nikahkan anak gadisnya, tidak sah karena nggak bisa jadi wali nikah. Kata Imam Hambali. Ya, itu diskusi panjang. Nah, bagaimana menurut Imam Syafi'i? Ketemu kan Imam Syafi'i sama Hambali ini kan ketemu karena dulu awalnya murid dan guru, tapi kemudian jadi teman diskusi. Ya, karena selisihnya memang jauh. Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, Imam Hambali itu kalau tidak salah 240-an, sekitar selisihnya hampir 40-an tahun. Tapi juga karena Imam Hambali umurnya panjang, Imam Syafi'i umurnya paling pendek di antara imam 4 mazhab. Syafi'i itu ya usianya 54 tahun, meninggal, belum pensiun dulu. 54 tahun, belum pensiun. Ya, 54 itu umur berapa? Umur siapa coba 54? Pak Raja berapa Raja? Nah, wah, lebih tua. Mas Syafi'i lebih muda lagi meninggal, 54 tahun. Ya, itu paling dari imam 4 mazhab yang paling cepat wafat adalah Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i katakan orang Islam kalau dia malas bukan karena menentang. Jadi kalau ditanya kenapa kamu nggak sholat, lagi belum mood, lagi nggak mood katanya. Pingin sebenarnya saya sholat Pak, tapi kayaknya belum ada panggilan katanya. Panggilan apa? Ya panggilan hatinya belum, malas dia masih. Maka kata Imam Syafi'i kalau dia malas hukumnya fasik, tidak kafir. Hukumnya apa? Fasik, dosa besar, tidak sampai kafir. Itu beda pendapat di situ. Makanya Imam Syafi'i terus tanya sama Imam Hambali, Imam, kalau begitu jika ada orang Islam yang tadinya nggak sholat, bagaimana supaya dia Islam kembali? Ya sholat. Kata Imam Hambali. Gimana supaya dia Islam kembali? Ya sholat. Bagaimana dia mau sholat? Lawang dia katanya sudah kafir. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i berpendapat, dan mazhab Syafi'i sampai hari ini berpendapat orang Islam yang tidak sholat karena malas masih disebut Muslim, tapi dia fasik, pelaku dosa besar, Tapi antara Syafi'i dan Hambali semua sepakat. Sepakat di mana? Sepakat bahwa kalau ada orang yang tidak sholat, maka antara Imam Syafi'i dan Hambali sepakat orang yang tidak sholat ini tidak boleh jadi saksi nikah.
nggak bisa jadi saksi nikah, nggak bisa. Karena saksi nikah itu mesti adil. La nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlan. Tidak sah nikah kecuali dengan wali nikah dan dua saksi yang adil. Kata adil dalam saksi itu penting. Tandanya adil, adil itu maksudnya bukan adil membagi dua jadi satu-satu, bukan. Tapi adil di hadis ini maknanya lawan dari fasik, jadi taat. Adil artinya taat. Jadi orang yang tidak sholat nggak bisa jadi saksi nikah. Semoga di sini gitu ya. Pak KUA-nya juga sama. Waktu nanya nanti sholat nggak bapak? Nggak. Kalau nggak mundur. Ya. Tapi saya ini anggota dewan Pak, meskipun bapak anggota dewan. Tapi saya ini bapak kepala dinas Pak, meskipun bapak kepala dinas. Tapi saya ini pejabat, meskipun bapak pejabat. Kalau nggak sholat, mundur. Karena ini nikah, bukan masalah jabatan, bukan. Ini masalah pernikahan. Syaratnya saksinya harus adil, bukan dua orang saksi. Kita suka kepotong di dua orang saksi saja. Padahal bunyi hadisnya adalah wasyahidai adlan, dua saksi yang adil. Adil lawannya fasik, bukan adil lawannya zolim. Karena kata adil itu bisa lawannya fasik, bisa lawannya zolim. Baik, itu makna waktu qimus sholat, dirikan sholat. Karena orang Islam mesti sholat. Ya. Dengan berbagai macam perbedaan furu'iyahnya. Tapi yang namanya sholat itu sepakat, wajibnya itu 5 kali sehari semalam. Maghrib 3, Isya 4, subuh 2, zuhurnya 4 ya, asarnya 4. Nah, ini semua sepakat. Ya, meskipun nanti ada perbedaan-perbedaan dalam perkara furu'iyahnya, perkara-perkara furu'iyahnya. Tapi semua sepakat. Contohnya Imam Hanafi yang tidak membaca amin ketika Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam saja, tidak ada amin. Nah, kalau Bapak ke negara-negara yang mazhabnya Hanafi, Turki, India, Pakistan, nggak ada amin, karena ada Hanafi. Atau kemudian di Afrika yang bermazhabnya Maliki, di sana orang sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tapi tangannya kadang banyak tidak sedekap, sadel namanya. Sadel itu artinya tangannya lurus saja semua begini. Ya, coba kalau di Masjid Al-Iman ini ada yang sholat tangannya lurus saja sendiri. Coba kata kita apa tuh? Ini aliran apa ini? Aliran apa? Tangannya lurus begini. Ya, kalau kita di Saudi misalkan, Bapak Ibu berangkat umrah atau haji misalkan, itu baru kita ngeh. Ya Allah, ternyata beragam betul Islam ini. Kok ini ada yang sedekah? Asal ada di Saudi pakai sarung-sarung, orang Indonesia lah itu. Pakai sarung mukena begini, orang Indonesia. Ketahuan kita dari ciri khasnya semua. Terus kok sholatnya tangannya lurus begini aja, lurus begini saja. Al-Fatihah tangannya lurus begini. Sudah, ini dari Afrika kebanyakan. Yang bermadhab kata bini Maliki. Nanti beda lagi di Hambali, Saudi Arabia, Qatar dan sebagainya. Itu bermadhabnya Hambali. Asia Tenggara madhab Syafi'i, Mesir sebagian Syafi'i, Yaman Syafi'i dan sebagainya. Baik, kita lanjut lagi. Itu intinya apa? Sholat. Ini mesti belajar terus banyak-banyak, terutama fikih, itu untuk membuka hati dan dada kita supaya kita ini lapang dengan perbedaan pendapat. Lapang perbedaan pendapat. Azan qomat pun beda tuh. Azan qomat pun beda. Jadi saya pernah mau sholat maghrib, itu yang ngazani orang dari Afrika. Azannya lebih banyak daripada kita, komatnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu alla, gitu kan? Kita dua kali kan kalau gitu. Nah, Afrika tuh banyak. Komatnya juga sama, komatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu, benar kan enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tuh, coba. Kalau di Indonesia ada yang komat begitu gimana aja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh, beda ternyata isunya. Ya, jadi azan qomat pun bisa Oh, tapi kalau kita belajar fikih, oh ya, oh ini riwayatnya dari apa? Bilal, ini riwayatnya dari Abu Mahdurah, ini riwayatnya dari, oh beda-beda. Selesai. Intinya dalam furu bisa saja beda. Tapi pokoknya sama. Pokoknya sama artinya maghribnya 3, ada ruku, ada sujudnya. Zuhurnya 4, ada ruku, ada sujud dan sebagainya. Sholat penting. Bapak Ibu pastikan keluarga kita tetap sholat. Maka Nabi Ibrahim begitu memperhatikan perkara ini dalam keluarganya sampai berkata, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Berarti di zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat. Sudah ada sholat. Semua Nabi sholat. Nabi Adam sholat, Nabi Nuh sholat, Nabi Ibrahim sholat. Kita semua sholat, enggak ada. Ya. Tapi tetap dijaga aturannya. Jadi kalau dalam syarahnya itu tadi, aituqimas sholati bi arkaniha, dirikan sholat sesuai rukun-rukunnya, wa syurutiha, syarat-syaratnya, wa auqatih, jaga waktu-waktunya dan sebagainya. Ini yang sudah ngaji ini nggak hanya sekedar sholat lagi, tapi jaga rukun, syarat, dan waktunya. Yang ketiga, waktu tiaz zakat, watasuma Ramadan, tunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Loh, kok ini bayar zakat dulu? Biasanya kalau kita puasa dulu baru bayar. Coba deh, orang kita kalau ditanya sebutkan rukun Islam, maka dia akan katakan pertama syahadat, 2 sholat, 3 bayar zakat. Puasa dulu, bayar zakat dulu. Bapak puasa dulu apa bayar zakat dulu? Orang kita kan gitu biasanya ya. Syahadat, sholat, puasa, baru zakat untuk haji bagi yang puasa. Itu pasti di TK-TK kan begitu semua. Kan depan kita ada TK nih. Syahadat, sholat, puasa. Kenapa Rasul menyebut zakat dulu baru puasa? Itu kata pensyarah ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena memang kewajiban zakat itu lebih dulu daripada kewajiban kewajiban puasa. Jadi kalau kita belajar sejarah tasyrik, penetapan syariat, di tahun pertama itu ada sholat, ada azan. Tahun pertama Hijriyah ya. Tahun pertama kan sebenarnya syariat sholat 5 waktu itu sudah ada di Madinah. Ada Mekah, namanya Isra Mi'raj itu. Sudah ada di Mekah, namanya Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj menerima perintah sholat 5 waktu. Tapi praktek pelaksanaannya banyak tidak memungkinkan di Mekah. Karena gimana orang mau sholat? Kalau sholatnya kelihatan, mereka bisa terancam dibunuh, disiksa. Praktek nyata realnya aman, tidak ada kekhawatiran ketika sudah pindah di Madinah tahun pertama. Disitulah ada syariat azan. Ada syariat azan tahun pertama. Nanti tahun kedua di bulan Sya'ban turunlah perintah zakat. Tahun kedua di bulan Sya'ban juga turun perintah puasa. Jadi di bulan itu ada perintah zakat, ada perintah puasa. Bulan Ramadannya baru menjalankan ibadah puasa. Jadi Rasulullah dan para sahabat
Pertama kali puasa Ramadan itu pada usia Nabi 55 tahun. Ini Nabi Muhammad puasa pertama kali umur 55 tahun. Tapi bukan umurnya yang jadikan ukuran ya Pak ya. Nanti nggak ada yang puasa. Oh Bapak belum puasa. Nabi Muhammad pertama kali puasa umur 55. Nah, gitu. Nah, itu kan belum ada kewajiban dulu. Jadi disebut zakat dulu karena memang sebelum puasa syariat zakat turun lebih dulu. Baru puasa. Kenapa orang kita nyebutnya puasa dulu baru zakat? Karena orang kita punya kebiasaan kalau bayar zakat nunggu bulan puasa. Itu ya, orang kita punya kebiasaan bayar zakat nunggu bulan puasa. Jadi untuk memudahkan, oh kalau sudah puasa bayar zakat. Semuanya wajib. Puasa ya wajib, bayar zakat juga wajib. Wa tahujjal bait, kemudian kau melaksanakan haji ini istaqa'ta ilaihi sabila, jika kau memang sanggup mampu untuk menempuhnya. Jadi rukun Islam yang ada syarat ini istita'ah hanya pada perkara haji. Jadi kalau tidak ada istita'ah ya tidak wajib, selesai ya. Termasuk misalkan gambaran hari ini, makanya sampai ada pendapat katakan ya haji di Indonesia ini sekarang ini bisa saja tidak wajib, meskipun pendapat ini akhirnya banyak orang nggak suka juga. Kenapa nggak wajib? Karena antriannya terlalu lama. Di beberapa tempat bisa sampai 40 tahun bahkan. Untungnya sekarang Pak Presiden pangkas, yang di barat dimundurkan, yang di timur Indonesia dimajukan. Karena daerah Sulawesi itu bisa 40 tahun masa antrian nunggu hajinya. Kalau di Sumatera ini masih sekitar 20-an, 21 tahun. Di Sumatera. Jadi kalau Bapak daftar atau anak kita daftar ada permohonan kebijakan, oke, kalau mau dibuat 25 tahun atau 30 tahun misalkan antrian, tolong kebijakan awal mula membuka tabungan juga dimudahkan. Kebijakannya kalau begitu yang penting punya kakak bisa mendaftarkan haji, itu malah bagus. Karena kalau keluarganya mampu, anaknya SD atau anak TK umur 6 tahun sudah didaftarkan, kan nanti kemungkinan berangkatnya umur 30-an tahun, masih sehat-sehat itu. Ini kita enggak, sudah masa antriannya panjang, masa mendaftar hajinya juga ada batas minimal usia. Berapa batas minimal sahabat? Berapa belas tahun? Sekarang turun lagi. Sekarang jadi 12 ya kalau nggak salah. 12 tahun ya. 12 tahun sekarang. Supaya tadi tuh kalau 12 ditambah 22 kan sudah 35. Masih seger-seger 35. Karena sekarang daftarnya sudah pensiun, berangkatnya pas sudah mau malaikat sakaratul maut cabut nyawanya. Jadi habis tenaganya. Habis sekarang. Kasihan. Ya, kasihan. Baik, kita lanjut lagi. Moga-moga nanti ada kebijakan-kebijakan baru. Ya, karena ini sudah dibentuk tim khusus untuk ngurusi haji. Terus setelah ditanya, malah malaikat Jibril bilang, sodakta, benar. Loh, ini orang tanya kok malah benarkan sendiri. Fa'ajibna lahu yas'aluhu fayusaddiquh. Kami pun bingung, kata para sahabat yang ada di majelis. Apa yang membuat bingung mereka? Yas'aluhu fayusaddiquh. Dia tanya, dia pula yang betulkan. Ini ngetes ini berarti. Karena ada pertanyaan ngetes. Ya kan? Berarti nanti di akhir hadis Nabi mengatakan bukan ngetes. Dia tanya untuk ngajarkan kalian. Ya, atakum liyu'allimakum dinakum. Kata Rasulullah, itu sebenarnya malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi ada orang yang bertanya bukan karena dia tidak tahu, dia sebenarnya tahu, tapi ingin memberi
tahu orang banyak. Ada yang model begitu, ya. Maka di majelis tuh kadang ada pertanyaan yang memang sebenarnya bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi dia ingin minjam lisannya ustadz untuk ngasih tahu orang banyak. Karena kalau lisannya dia kadang kurang dipercaya. Tuh kan, pas ustadznya bilang tuh kan apa kata saya, gitu kan. Yang penting sudah dikasih tahu, selesai lah. Nah, itu dapat pahala juga, itu dapat pahala dia. Karena jadi perantara supaya orang lain banyak tahu. Itu ya. Jadi ada dalilnya, ada orang tanya bukan karena enggak tahu, tapi tanya supaya orang lain pada tahu. Ya ini malaikat Jibril. Terus akhirnya Jibril tanya lagi, mal iman? Kalau begitu apa iman? Satu tingkatan di atasnya Islam. Karena bulan lalu saya sampaikan bahwa seorang Muslim belum tentu beriman, tapi seorang mukmin sudah pasti Muslim. Cuma kadang kata Islam kalau disebutkan sendiri satu saja, Muslim bisa saja iman masuk di dalam. Kata iman kalau disebutkan sendiri, Islam pun masuk di dalam. Gitu ya. Jadi itu sebagian yang lain dengan sebagiannya itu sama. Islam dan iman itu kadang disebut Islam saja, kadang disebut iman saja. Kalau misalkan di sini, oh di sini muslimnya ada 59 kakak, non muslimnya ada 20. Berarti kalau disebut muslim di situ satu saja, ya masuk di dalamnya iman juga, orang beriman juga. Gitu ya. Tapi ini hadis merinci, ada Islam, ada iman. Apa iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Kau beriman seyakin-yakinnya tanpa keraguan tentang Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, rasul-rasul utusannya, termasuk hari akhirat dan takdir yang Allah tetapkan, yang baik dan yang buruk. Terus malaikat Jibril bilang, sodaka, benar kamu. Lagi-lagi tuh mereka bilang, ini orang tanya malah dibetulkan. Jadi iman level berikutnya di atas. Satu, iman kepada Allah, tidak boleh ragu-ragu. Iman kepada Allah ini tidak boleh goyah. Iman kepada Allah ini tidak boleh setengah-setengah. Dia harus utuh. Karena iman itu tidak boleh separuh-separuh. Tidak boleh. Iman pada Allah, udah. Jangan sampai seperti orang munafik yang nyembah Allah itu dasarnya maslahat, manfaat, kador. Kalau masih menguntungkan sembah, kalau sudah nggak menguntungkan tinggalkan. Na'udzubillah. Tapi orang beriman itu adalah orang yang setelah mengatakan amantu billah tsumastaqim. Itu nanti kita sampai ke hadis berikutnya. Hadis nomor berapa? Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Iman kepada Allah mesti yakin. Orang kita ini hari ini alhamdulillah Pak, untuk menjaga iman kita kepada Allah itu tidak seberat manusia-manusia hidup zaman dulu. Ketika beberapa orang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita benar? Iya. Bukankah kita masuk surga? Iya. Kenapa kok ujiannya berat betul setelah ngaku beriman ini? Maka kata Nabi, sungguh umat-umat sebelum kalian ada yang digergaji dari kepalanya. Ada yang dibunuh gara-gara mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sampai turun akhirnya ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Apakah kalian mengira kalian masuk surga gampang? Sementara umat-umat terdahulu ada yang masuk surga itu dengan cara dibunuh dulu, ada yang digoreng di penggorengan seperti Masyithah dan suaminya. Suatu hari Rasulullah ketika Isra Mi'raj, perjalanan naik buruk
ya, bersama malaikat Jibril mencium harum semerbak wangi melewati kuburan. Nah, malam Isra. Dalam hadis disebutkan nih, malam Isra. Terus Nabi tanya, ini bau wangi apa ya Jibril? Hada qabru Masyitah binti Fir'aun. Ini kuburannya Masyitah. Masyitah artinya wanita tukang sisir. Bukan nama ya, bukan nama orang, ini bukan. Masyitah artinya Masyitah binti Fir'aun. So, kalau kita nggak paham bahasa Arab nanti diartikan, oh berarti Masyitah anaknya. Bukan. Masyitah artinya tukang sisir wanita, putri-putrinya Fir'aun, putrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kan punya anak-anak perempuan-perempuan. Nah, namanya putri itu nyisir rambutnya saja butuh pembantu. Ya, ini. Nah, orang kalau udah terlalu kaya itu tukang sisir aja digaji, Pak. Udah terlalu kaya orangnya. Ya gitu. Jadi kalau kita masih nyisir sendiri itu berarti belum kaya. Ini Masyitah binti Fir'aun. Kuburannya si Masyitah tukang sisir putrinya Fir'aun. Kok bisa suami ini? Dan ini kuburan dua anaknya. Ini dua anak. Jadi ada tiga. Suaminya nggak ada. Karena suaminya tidak tidak dihukum di waktu bersamaan. Tidak dihukum. Suaminya kabur. Tapi terus suaminya ketangkap meninggal juga. Wangi betul wangi. Nah akhirnya malaikat Jibril cerita tuh sama Rasulullah tentang Masyitah. Jadi awalnya pun Rasulullah tidak tahu Masyitah itu. Sampai diceritakan oleh malaikat Jibril. Oh dia ini menyisir dan begini. Akhirnya anaknya dihukmati. Anaknya dikuring pertama kali. Masyitah masih kuat. Sampai anak bayi yang baru dilahirkan itu digoreng lagi. Sebelum itu malah anak bayinya bicara, wahai ibu nggak usah takut, surga menunggu kita. Oh, ya, jadi itu kisah Masyitah. Jadi jamaah sekalian, Masyitah dulu imannya teguh bukan main. Padahal sudah ada penggorengan, ada wajan, ada panci minyak panas di depannya. Setelah mengatakan Tuhanku Allah nggak goyah. Kita hari ini nih kadang baru diancam pecat pekerjaan, sudahlah Pak, apa nih syaratnya Pak, saya ikuti semua Pak. Ada yang lebih lagi, kalau kau cinta padaku, ayo. Makanya ada yang pemurtadan itu banyak banget. Karena saya dulu sebelum ke Lampung, saya dulu berdakwah di pusat pemurtadan di Jawa Barat, hampir 2 tahun saya. 2 tahunan lah, 2 tahunan. Di pemurtatan Jawa Barat, ya Allah, itu pusatnya tuh sampai kami data, pertama kali datang kami data itu cari di lingkungan itu ada berapa tempat ibadah yang ilegal, nggak pakai izin, sampai 1 RW, kalau nggak salah waktu itu ya tahun 2006, 2007, kami data itu ada belasan tempat ibadah 1 RW itu nggak resmi itu, karena pusatnya betul-betul di situ, ya. Sampai saya cari toko-toko masyarakat, karena dapat tugas cari toko-toko masyarakat. Saya ketemu toko masyarakat, masih ingat betul saya datang itu sama teman saya, namanya Yahya Ilyas. Namanya Yahya Ilyas. Saya masih ingat betul nama bapak itu. Ini nama Pak Yahya Ilyas. Udah saya berangkat sama teman, saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Namanya Yahya Ilyas. Ya, Yahya Ilyas. Assalamualaikum, nggak jawab. Itu buka, oh ya masuk silakan. Ternyata ada patung Yesus begini. Walah, kok begini? Kata dia. Dia senyum. Masnya pasti kaget ya. Iya. Nama saya Yahya Ilyas. Tapi saya ini non-muslim. Pendeta, ternyata dia pendeta. Terus akhirnya dia bilang begini, saya ini biarpun non-muslim, saya hafal Al-Fatihah. Akhirnya saya tanya kan, coba baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah baca. Bisa. Wah itu pemurtadan banyak banget. Nah, salah satu pintu pemurtadan adalah pernikahan. Itu paling banyak tuh di sana. Meskipun nanti ada sembako dan macam-macam, ya, pernikahan. Jadi muslim. Jadi kalau kamu cinta sama saya, ya pindah agama. Tuh. Jadi kalau dulu orang setelah iman itu bisa mempertahankan dirinya sampai mati,
Kalau sekarang karena cinta orang beda, pindah agama. Ya. Intinya iman itu mesti teguh, kekeh, dipertahankan, tidak boleh goyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baru yang terakhir itu iman ya pada Allah, malaikat dan sebagainya. Termasuk kepada takdir dan hari kiamat. Itu kalau di dalam syarahnya, dalam syarahnya itu ada kita tuh. Saya tadi pagi baca begini. Anna malikan, ada seorang raja. Ini diceritakan di dalam kitab kalau tidak salah Risalah Qusyairiyah. Ya. Ada seorang raja yang diberitahu oleh dukunnya, peramalnya, munajim, bahwa kamu takdirnya akan mati menurut takdir yang dia baca. Menurut takdir yang dia baca. Ini raja zaman dulu kan percaya sama dukun-dukun begitu. Menurut ramalan yang dia baca, dan kadang ramalan itu memang benar, kadang, tapi dibumbui oleh dukun dengan 1001 kedustaan. Karena makanya Allah sebutkan itu di Quran surat Asy-Syu'ara, bahwa ada dukun-dukun di dunia itu yang dapat berita dari temannya bangsa jin yang mencuri berita dari langit. Ada itu, ya. Itu. Hal unabbiukum ala ma tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Allah berfirman, maukah aku beritahukan kemana setan-setan itu turun setelah mencuri berita dari langit. Setan-setan itu mencuri berita dari langit dengan pengorbanan. Banyak yang mati, tapi rela dia. Karena setelah berita itu bisa dicuri, di dunia ini akan jadi isu besar. Turunlah mereka ala kulli affakin asim, ke pendeta, kemana? Ke dukun-dukun yang suka berbuat dosa, pelanggaran. Dukun-dukun. Terus yulqunas sam'a, mereka menyampaikan berita yang dicuri tadi, wa aktsaruhum kadzibun, tapi kebanyakan mereka berdusta, menambah. Nah, ini raja ini dapat berita dari ahli dukunnya, dari munajim, ahli nujum. Kamu akan mati di sengat Scorpio, akrab. Apa akrab itu? Kalau jengking, ya. Hari itu, maka dia mau tidak mau hari itu dia harus jaga betul-betul, karena dia ada perjalanan, dia jaga betul. Dia bersihkan semua pakaiannya, semuanya, nggak ada lagi dipastikan ada apa? Kalajengking. Di waktunya disebutkan waktu itu, maka di waktu itu juga akhirnya dia nggak ada di daratan, karena kalajengking ada di mana? Di daratan. Dia mandilah di sungai, ya. Sampai setelah cukup lama mandi di sungai, dia merasa kehausan. Mau tidak mau dia harus naik. Maka ketika dia naik mau ambil minumannya, ada kalajengking yang sudah nunggu di tempat minum itu, tersengat dia mati. Maka di dalam kitab ini ditutup dari hadis itu. Fa innal hadzar la yamna'ul qadar. Mau waspada kayak apapun, kalau sudah ditetapkan takdirnya pasti akan kejadian. Sudah, semua sudah ditakdirkan oleh Allah, maka tinggal jalani, terus berusaha dan banyak berdoa, karena kita juga tidak tahu takdir kita seperti apa. Wallahu alam, Pak. Sudah jam 6:06, ya. Saya tutup sampai di sini saja, ya. Waktunya saya berikan kepada pembawa acara. Kalau ada terakhir sebenarnya tentang hari kiamat, tapi insya Allah nanti kita bahas. Baik, silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada sepakat antara Imam Syafi'i dan Imam bahwa takdir harus sholat. Pada saat antara takdir, kemudian mengatakan masa dia bisa sholat. Iya. Apakah
etis menghubungkan penegakan baik. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu ada masalah? Ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah etis tanya, apakah sholat? Enggak, dia kan tanyanya bukan dengan yang ada di KTP. KTP itu biasanya Pak Penghulu itu tanya kepada calon mempelai dan keluarga mempelai. Saksi itu kan pihak yang disodorkan oleh keluarga mempelai biasanya. Maka seorang KUA atau penghulu pernikahan, dia sebenarnya harus bertanya itu. Bukan masalah itu, karena ini berkaitan dengan ibadah masalahnya. Jadi tanya saja, ini saksinya Pak? Ya, ini kira-kira saksinya sholat atau enggak Pak? Nah, kalau enggak sholat, lebih baik cari yang sholat. Tanyakan itu bukan sama orang, kalau sama orangnya kan ya nanti orang kita ini agak mudah tersinggungnya masalahnya. Orang kita mudah tersinggung. Padahal sebenarnya benar. Padahal sebenarnya benar, tapi mudah tersinggung. Ya. Kalau Imam Hasan Al-Basri kan enggak gitu. Al-Hasan Al-Basri pernah disampaikan, wahai imam, orang itu tadi yang datang, dia pernah jelek-jelekan Anda. Katanya Anda itu begini-begini. Oh gitu, iya. Apa yang dia katakan? A, B. Oh cuma segitu, iya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Karena kesalahan saya sebenarnya lebih banyak daripada ini. Ya. Yang dia tahu cuma segitu. Alhamdulillah. Itu Hasan Basri. Kalau kita kan enggak. Kalau kita sudah tahu salah tapi enggak ngaku salah. Nah, itu masalahnya. Hati sebenarnya tidak harus tersinggung kalau ditanya Bapak sholat atau tidak. Sholat sudah selesai. Kalau tidak sholat enggak. Mohon maaf, kalau tidak sholat enggak bisa jadi saksi pernikahan karena disebut tidak adil tapi fasik. Fasik artinya pelaku dosa besar, nggak bisa dia. Terus kalau sudah terjadi bagaimana? Nah, para ulama kalau mengatakan kalaupun sudah terjadi pernikahan, sebenarnya yang jadi saksinya itu bukan yang tanda tangan di lembar itu. Tapi yang jadi saksi adalah semua orang yang hadir di waktu akad, itulah saksinya. Yang tanda tangan itu kalau nggak sholat, la yu'tabar, nggak dianggap di sisi Allah. Meskipun tanda tangannya itu orang besar, misalkan gitu ya. Karena yang dianggap itu yang datang-datang itu sebenarnya. Itu saja. Tadi tetap ya, meskipun nggak maju ke depan. Ya, jadi makanya KUA biasanya kalau khawatir ada ketersinggungan, Pak KUA juga udah mengatakan biasanya bukan hanya mereka berdua yang jadi saksi, tapi kita semua yang hadir juga sebenarnya sebagai saksi. Itu maksudnya di situ. Ya. Ini menunjukkan ya nggak bisa ditawar-tawar lah. Sholat itu nggak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu ya. Nah, semoga dosa-dosa kita itu ditutup oleh Allah dengan ibadah sholat kita itu tadi. Ya. Gitu. Jadi ini poinnya. Mohon maaf karena saya harus ngajar pagi ini ya. Jadi kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa tammim taqsirana ya rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa carilah satu yang sama. Terima kasih. Dan tutup pengajian kali ini dengan Alhamdulillah.